340, tamu tak diundang. Tepat pukul 9 pernikahan Nina dan Franz digelar. Franz masih terlihat tegang, walau hubungannya dengan Nina sudah disahkan, sedang Nina nampak sebaliknya. Dia terlihat tenang cenderung acuh. Bahkan, Nina sempat-sempatnya meminta Franz menemaninya makan lebih dulu sebelum duduk di pelaminan. Aku takjub denganmu, apa kamu tidak merasa tegang sedikit pun? Franz melirik Nina yang sedang makan. Pipinya kembung penuh dengan semangka yang tengah dilahapnya. Nina mendongak. Saya lapar, Pak. Tadi selama di Rias, saya dilarang makan. Mana acara ijab kabulnya lama, jadi perut saya benar-benar lapar. Franz berdecak mendengar jawaban istrinya. Tapi, dia tidak menghentikan Nina makan. Franz sadar, istrinya sedang berbadan dua. Karena itu, Nina membutuhkan banyak asupan makanan. Nina meringis melihat tatapan Franz. Sebenarnya, Nina malu mengajak Franz menemaninya. Tapi, tidak ada cara lain. 2 hari ini, nafsu makan Nina meningkat. Dia tidak bisa menahan rasa perih di perutnya. Makan pelan-pelan, make upmu bisa luntur jika wajahmu sampai terkena makanan, tegur Franz. Dia mengulurkan tangan mengusap air yang menetes dari semangka yang Nina makan. Nina tersedak karena kaget dengan perbuatan Franz. Dia buru-buru menarik wajahnya ke belakang. Apa yang Anda lakukan? Ada air di wajahmu. Aku hanya ingin mengeringkannya, jawab Franz. Buru-buru, Nina mengusap wajahnya. Namun, Franz malah memegang tangannya. Biar aku saja, kamu malah membuat wajahmu terlihat berantakan. Tubuh Nina menegang saat Franz kembali mengulurkan tangan, lalu mengusap wajahnya dengan tisu. Mata Nina mengerjap, wajahnya memerah. Dada Nina berdebar melihat wajah Franz yang terlalu dekat dengannya. Cukup, jangan terus memandangiku seperti itu. Aku tahu hari ini aku sangat tampan. Franz menyeringai. Nampak, ekspresi geli dalam sorot matanya. Menyadari itu, Nina buru-buru memalingkan wajah dari Franz. Dia berdeham keras. Jangan salah paham, saya tidak memandangi Anda Pak Franz, sanggah Nina. Franz menghela. Dia menjauhkan dirinya dari Nina. Sampai kapan kamu akan berbicara kaku padaku? Maksud Anda? Nina mengernyit. Rona merah di wajahnya mendadak menghilang. Aku memang bosmu, tapi, sekarang kita adalah suami istri. Apa kamu akan memanggilku dengan sebutan bapak selamanya? Kamu membuatmu merasa sangat tua, keluh Franz. Nina meringis. Dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Lalu, saya harus memanggil Anda dengan panggilan apa? Terserah, kamu boleh memanggil namaku atau memanggilku sayang. Nina tersedak ludah saat mendengar jawaban dari Franz. Dia menyentuh telinganya yang berasa geli. Sayang, yang benar saja, aku tidak akan pernah memanggil orang galak sepertimu dengan sebutan itu, batin Nina mencibir. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Franz menatap Nina dengan curiga. Nina berdeham, tidak memikirkan apa-apa, hanya sedang menimbang-nimbang. Nampaknya, saya akan memanggil Anda dengan nama saja, seperti Anda memanggil saya. Jadi, kita impas. Terserah, ayo habiskan makananmu, kita harus menemui para tamu, tutur Franz seraya menatap buah di piring istrinya. Nina menyimpan piring yang dipegangnya. Percakapannya dengan Franz membuat selera makan Nina hilang. Nina mendadak merasa kenyang. Lebih baik kita ke depan sekarang, aku sudah kenyang, timpal Nina. Franz meraih tangan Nina, dia menuntun istrinya memasuki ballroom. Nampak, para penjaga yang berjaga di sekeliling tempat acara. Karena Pramono belum ditemukan, Raditya memperketat penjagaan di ballroom dan pintu masuk hotel. Dia juga meminta anak buahnya untuk memeriksakan setiap tamu yang datang. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ballroom, hanya tamu yang membawa undangan yang diperbolehkan masuk ke ruang resepsi. Maaf merepotkan kalian, tutur Franz saat berada di hadapan sepupunya. Ditatapnya tangan Raditya yang melingkar erat di pinggang Rea. Franz mendengus pelan, Raditya tidak melepaskan istrinya sedetik pun. Tidak masalah, jawab Rea seraya tersenyum lebar. Dia melirik Nina. Tadi temanmu menanyakanmu. Dia ingin memberi selamat pada kalian, ujar Rea mengingat teman Nina yang menanyakan keberadaan Nina dan Franz. Teman, Nina mengerutkan keningnya penasaran. Rea mengangguk, namanya Dharma. Mata Rea bersinar melihat teman Nina yang berjalan menuju ke arahnya. Itu dia, di belakang kalian. Mata Nina membulat. Sontak, dia berbalik. Wajah Nina berubah pucat. Bingung melihat kehadiran pria yang tidak diundang. Melihat reaksi Nina, Franz memicing curiga. Siapa dia? Apanya? Nina melirik Franz dengan tatapan bingung. Franz menghela. Pria itu, kamu mengenalnya? Nina mengangguk. Siapa dia? Franz mengulang pertanyaannya. Nina menggigit bibir sebelum menjawab. Mantan. Franz mengeratkan rahang. Rea yang mendengar itu pun menjadi tidak enak hati karena sudah memberitahu tentang pria itu. Sedang Raditya, dia terlihat acuh.
Matanya lebih fokus memperhatikan sekitar, waspada terhadap pria yang mengincar istrinya. Mantan pacar keberapa? Tanya Franz dengan suara mendesis. Kesal mengingat betapa banyaknya pria yang dekat dengan istrinya. Terkahir, cicit Nina. Franz menggeram pelan. Dia menarik pinggang Nina, lalu merangkulnya dengan erat. Franz menatap Nina tepat di manik matanya. Panggil aku dengan panggilan sayang. Jika tidak, aku akan membawamu ke kamar dan melucuti semua pakaianmu sekarang juga. Mata Nina membulat mendengar ancaman dari Franz. Wajahnya memerah saat mendengar Rea yang tergelak. Sepertinya, Franz sudah tidak sabar ingin melakukan malam pertama, goda Rea. Nina meringis, wajahnya tertunduk malu. Mereka sudah melakukannya lebih dulu, timpal Raditya. Rea melotot pada Raditya. Takut Nina dan Franz tersinggung dengan ucapan suaminya. Aku hanya mengatakan kebenaran, ujar Raditya acuh. Rea mencubit lengan suaminya, namun Raditya malah mengeratkan rangkulan tangan pada pinggang Rea. Franz tidak mempedulikan perkataan sepupunya, fokusnya hanya tertuju pada seorang pria yang berjalan semakin mendekatinya. Hati Franz berang, tidak habis pikir dengan Nina yang sudah berani mengundang mantan pacarnya ke acara pernikahan mereka. Nina, selamat atas pernikahanmu. Pria bernama Dharma berdiri di depan Nina. Dia mengulurkan tangan pada Nina. Namun, malah Franz yang menyambut uluran tangan tersebut. Terima kasih. Franz menatap Dharma dengan raut wajah datar. Nina pun mendongak, menatap pria yang baru 3 minggu lalu putus darinya. Terima kasih, timpal Nina. Dia menegang saat Franz sedikit mengencangkan pegangan di pinggangnya. Dada Nina pun berdegup kencang merasakan kehangatan yang keluar dari tubuh Franz. Aku tidak menyangka, kamu menikah setelah 3 minggu putus dariku. Padahal, alasan kita putus karena kamu belum siap menikah. Terdengar nada getir dari suara pria itu. Nina menunduk seraya merapatkan bibirnya. Dia pun menjawab dengan lirih. Maaf. Franz meremas gaun di pinggang Nina. Dia menatap pria di hadapannya dengan tajam. Bukankah tidak sopan membahas hubungan kalian yang sudah kandas di pesta pernikahanku? Ujarnya sarkasme. Aku ingatkan, Nina istriku, jangan pernah lagi mengganggunya. Dharma tersenyum kaku. Maaf, saya sudah bertindak tidak sopan. Tidak masalah. Tapi, sepertinya kami harus menyapa tamu yang lain. Silakan nikmati hidangan yang tersedia, usir Franz secara tidak langsung. Dharma mengangguk kecil, paham dengan sindiran Franz. Sekali lagi, selamat atas pernikahan kalian, ucap Dharma. Dengan berat hati, dia pergi meninggalkan Franz dan Nina. Franz mendelik pada istrinya. Beraninya kamu mengundang mantan pacarmu kemari. Aku. Nina menunjukkan dirinya sendiri, lalu kepalanya bergeleng. Aku tidak mengundangnya. Mata Franz memicing. Jangan bohong kamu. Kamu sendiri yang mengundang pria itu kemari, sela Raditya. Franz melirik sepupunya dengan tatapan tidak percaya. Aku. Raditya mengangguk. Dharma adalah adik Kevin Rasmadia. Pria yang kamu jodohkan dengan ibumu. Bibirnya tersenyum geli. Secara tidak langsung, pria itu calon pamanmu. Apa? Franz, Rea dan Nina terpekik kaget. 341, Pesta Nostalgia Para Mantan. Pria itu adik Kevin? Franz memastikan pendengarannya. Raditya mengangguk. Di sebelahnya, Rea masih tercengang mendengar Franz menjodohkan ibunya sendiri dengan pria lain. Rea melirik suaminya. Tante Mei akan menikah lagi? Raditya menggeleng. Entahlah, masih belum ada pria yang cocok. Rea tersenyum kering. Tidak habis pikir dengan Franz yang menjodohkan ibunya dengan pria yang seumur dengannya. Rea masih ingat dengan pria bernama Kevin, rekan bisnis suaminya. Kevin pernah mengatakan dia sekelas dengan Raditya. Ternyata, keluarga suaminya sungguh unik. Nina yang baru sadar dari keterkejutannya tertawa kecil. Tidak dapat dipercaya, aku menikah dengan bosku sendiri. Dan mantan pacarku akan menjadi iparku. Betapa sempitnya dunia. Nina menatap Franz. Sungguh, ini kejutan terbesar dalam hidupku. Diam, desis Franz. Wajahnya terlihat kesal. Sekilas, Franz melihat Kevin yang sedang berbicara dengan ibunya. Matanya memicing. Franz melirik Nina. Tunggu di sini sebentar. Franz pergi, nampak dia menjauhkan Kevin dari ibunya. Lalu, berbicara berdua dengannya. Rea dan Nina memperhatikan Franz baik-baik. Penasaran dengan yang sedang dilakukannya. Aditya, apa kira-kira yang sedang Franz bicarakan dengan Kevin? Raditya mengalihkan perhatian pada istrinya, lalu melirik Franz sekilas. Franz sedang membatalkan perjodohan ibunya. Hah, dari mana kamu tahu? Kening Rea berkerut. Dia terperangah melihat Franz yang sekarang berbicara dengan ibunya. Dan tak lama, Meilani tersenyum sumringah, seperti mendapat kabar bahagia. Tante Mei senang karena tidak jadi dijodohkan dengan Kevin, jelas Raditya. Rea dan Nina mengernyit, menatap nanar Raditya yang bisa menebak perbuatan Franz, padahal jarak mereka cukup jauh.
Raditya menunjuk telinganya, nampak sebuah earphone terpasang. Rea dan Nina memperhatikan dengan seksama. Alis mereka tertaut. Earphone kami terhubung, jelas Raditya. Pantas. Rea tertawa kering. Nina ikut tertawa. Sedetik kemudian, dia merapatkan bibir. Ingat dengan percakapannya dengan Franz sebelumnya. Nina meringis, pasti Raditya mendengar semua percakapannya dengan Franz. Hello, baby. Happy wedding. Wishing you happiness, full of love, and joy on your wedding day. Nina tersenyum lebar saat mendengar ucapan dari seorang pria yang menghampirinya. Dia bergegas memeluk pria itu dengan erat. Thanks, honey, aku pikir kamu tidak akan datang. Siapa wanita ini? Tunjuk Nina pada wanita yang berdiri di belakang pria itu. Raditya merapatkan rangkulannya terhadap Rea, begitu sadar wanita yang datang bersama tamu Nina adalah Azalea. Raut wajah Raditya berubah waspada, dia menarik tubuh Rea sedikit ke belakang. Rea. Azalea tersenyum hangat pada adiknya. Tidak mengindahkan reaksi Raditya yang seolah menganggapnya seperti penjahat yang akan menyakiti istrinya. Rea balas tersenyum. Sejujurnya, dia terkejut melihat Bella yang datang bergandengan dengan pria lain. Astaga, siapa lagi dia? Mantan pacar kamu yang keberapa? Franz datang. Dia menarik Nina menjauh dari Kevin, lalu menatap tajam pada pria itu. Jangan salah paham, aku Kevin, sepupu Nina, ujar Kevin memperkenalkan dirinya. Franz mendengus. Kevin lagi? Kenapa nama Kevin begitu banyak bermunculan hari ini? Tutur Franz sarkasme. Nina merangkul tangan Franz. Dia tersenyum manis padanya. Sayang, Kevin memang sepupuku. Dia anak dari pamanku. Franz menatap istrinya dengan mata memicing. Kamu barusan memanggilku apa? Sayang, jawab Nina. Senyum Franz mengembang. Dia mengelus kepala Nina. Bagus. Kamu melakukannya dengan baik, puji Franz. Senang mendengar nama panggilan dari istrinya. Rasa kesalnya pun hilang seketika. Nina memutar mata. Dia idak mau Franz semakin marah. Karena itu Nina menuruti keinginannya. Tatapan Nina kembali pada Azalea. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu nampak tidak asing. Nina menyidik-nyidik wajah Bella. Aku Bella, karyawan di kafe Rea, jawab Azalea. Nina terperangah. Pantas Bella nampak tidak asing. Nina ingat, Bella adalah orang yang mengusirnya pergi dari rumah Rea. Bella calon istriku, kami akan segera menikah, tutur Kevin seraya merangkul pundak Azalea. Menikah? Rea dan Nina bertanya bersamaan. Rea terlihat lebih kaget daripada Nina. Kamu serius? Mau menikah dengan pria ini? Rea menatap nanar kakaknya seraya menunjuk Kevin. Azalea tersenyum kaku. Begitulah. Tubuh Rea limbung, langkahnya melemah. Dia mundur ke belakang, kaget dengan kabar yang didengarnya. Raditya yang masih merangkul Rea segera menahan tubuh istrinya agar tidak jatuh. Kenapa? Raditya menatap istrinya dengan wajah cemas. Rea menggeleng. Azalea hendak mendekati Rea, namun Raditya mengangkat tangan, memintanya untuk tidak mendekat. Tetap di sana, titahnya penuh ancaman. Kevin dan Nina bingung melihat sikap Raditya. Sedang Azalea memilih untuk mundur. Tidak mau membuat masalah dengan adik iparnya. Aku tidak apa-apa, kakiku hanya lemas. Rea meremas tangan Raditya. Berusaha menenangkan kekhawatirannya. Franz buru-buru mengambil kursi di belakang Rea. Duduklah, apa kamu menginginkan air? Rea menggeleng. Tidak terima kasih. Dia tersenyum, lalu duduk di kursi yang Franz berikan. Ada apa ini? Apa kamu sakit, Rea? Raditya, Rea dan Azalea menoleh. Nampak, Bram datang menghampiri mereka. Tatapannya tertuju pada Bella sekilas, lalu beralih pada Rea. Kamu sakit? Bram mengulang pertanyaannya. Rea menggeleng. Dia hendak menjawab, namun Raditya lebih dulu menyela. Bukan urusanmu. Raditya memicing, tidak suka melihat kehadiran Bram. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Bram meringis, Raditya menampakkan rasa tidak sukanya dengan kentara. Tentu saja, karena saya diundang. Raditya melirik Franz, meminta penjelasan. Bram direktur di anak perusahaan kita, tentu saja aku harus mengundangnya, jelas Franz seraya mengusap tengkuk. Raditya menghembus napas kasar, ekspresinya mengeras. Rea meremas tangan suaminya, lalu melirik Bram dengan tatapan minta maaf. Bram terkekeh, paham dengan Raditya yang cemburu padanya. Pak Radit, Anda tidak perlu mencemaskan saya. Rea milik Anda sepenuhnya, saya sudah punya wanita lain dalam hati saya. Benarkah? Raditya tidak percaya. Bram mengangguk. Rea sudah saya anggap sebagai adik. Hanya ada satu wanita dalam hidup saya saat ini, mendiang kakak ipar Anda, Azalea. Ekspresi Raditya melunak. Rea menatap miris mantan suaminya. Sedang Azalea, memalingkan wajah menyembunyikan air matanya yang menetes. Bram bodoh, batin Azalea.
Dia segera menghapus air matanya begitu merasakan meremas tangan Kevin di jarinya. Franz terkekeh kering. Matanya menatap kelima orang di hadapan. Sialan, kenapa kalian menjadikan pesta pernikahanku sebagai pesta nostalgia para mantan? Maksud kamu? Nina menautkan alisnya. Sudahlah, kamu tidak perlu tahu, jawab Franz seraya menghela panjang. Dari kejauhan, tepatnya di pojok ruangan dekat meja minuman, seorang pria berpakaian pelayan berdiri membawa nampan seraya menatap tajam ke arah Raditya dan Rea. Ekspresi pria itu geram melihat tangan Raditya yang bertengger di bahu kanan istrinya. Brengsek, tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera membawa Rea pergi jauh dari Raditya, rahang pria itu mengeras. Seenaknya saja dia menyentuh wanitaku. Sekilas, tatapan pria itu tertuju pada tangan Rea yang tengah mengelus perutnya sendiri. Gigi pria itu bergemeletuk penuh amarah. Sebelum itu, aku harus lebih dulu mengeluarkan benda yang ada dalam perut Rea. Bersambung.